Lihat intinya. Baik, ketika Musa mendatangi rumahnya Nabi Syuaib tadi dengan cewek tadi, dengan perempuan tadi, kira-kira ayo para pemirsa adik-adik, kira-kira Nabi Musa berdiri di depan atau berjejer apa di belakang? Ayo ditebak. Kalau zaman kita sekarang pasti duduk berdiri, buat duduk berarti berdiri bareng, berjalan bareng. Kalau perlu karena Nabi Musa jauh dari tetangga, jauh dari kenalan, dia tentu bebas mau berbuat apa saja. Berbebas mau berbuat kepada kaum perempuan, kepada cewek. Kalau masih menjaga sopan santun anak muda sekarang, ya kesempatan dimanfaatkan untuk mencari gebetan, kata anak muda sekarang. Gebetan apa gebetan ya, saya tidak tahu. Atau ada istilah anak muda sekarang PDKT, pendekatan. Pendekatan tentu kita akan oh saya ini kuat, kalau hanya batu spiritual saya sepele. Digunakan itu senjata untuk approving, untuk PDKT kepada calon, kepada cewek tadi. Ya, PDKT anak muda sekarang tentu berjalan bareng, tidak depan belakang. Nah, kalau yang mau menjaga tentu Nabi Musa di depan atau di belakang. Karena Nabi Musa kan tidak tahu arah. Berarti ceweknya yang di depan, perempuan tadi yang di depan. Ya, di depan. Nabi Musa kan cuma ikut jalan, tidak tahu arah mau kemana. Di depan ceweknya. Jadi Musa di belakang. Tapi ini tidak ditempuh oleh Nabi Musa. Lihatlah bagaimana terpilihnya akhlak seorang nabi. Musa tidak di belakang, ceweknya tidak depan. Kenapa? Karena kalau Nabi Musa di belakang, adik-adik, anak-anakku sekalian, Musa akan memandang bentuk tubuh dan bisa menghayal kemana-mana. Ya, oh ini ternyata tinggi. Oh ini, mohon maaf, pinggulnya besar. Oh lembainya lemah gemulai. Wah, bisa diperpanjang khayalnya, bisa meluas ini. Musa tidak mau itu. Padahal tidak ada orang yang melihat. Kan cuma berdua. Tidak ada orang yang menegur. Tidak ada yang dibuat risih. Karena Nabi Musa jauh. Dia dari Mesir. Ini di negara Madian. Bebas. Tapi Nabi Musa tidak mau. Nabi Musa di belakang. Tidak mau di belakang. Nabi Musa justru di depan. Di depan. Cewek tadi putranya Nabi Syuaib malah di belakang. Agar apa? Agar Nabi Musa tidak melihat postur tubuh si perempuan tadi. Untuk menjaga kebersihan hatinya. Inilah bedanya seorang nabi. Ini yang jarang dibahas. Saya ambil ini dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi Nabi Musa di depan. Si cewek tadi di belakang. Terus timbul pertanyaan, kalau di belakang bagaimana? Nabi Musa kan orang baru, tidak tahu arah. Apa ini belok kanan, apa kiri, apa terus ketika ada pertigaan atau ada perempatan. Ayo, gimana caranya? Kalau ada pertigaan atau ada perempatan? Apa lurus, apa belok kanan, apa belok kiri? Lihatlah cara yang ditempuh oleh Nabi Musa. Seorang nabi terpilih dalam menjaga kebersihan hatinya di tempat yang jauh dari rumah. Caranya kalau ada pertigaan, ada belokan, maka si cewek atau perempuan yang ada di belakang tadi memegang batu kecil. Kalau belok kanan, maka batu kecilnya dilempar ke kanan. Nah, unik ya, aneh, unik. Kalau belok kiri, dilempar ke kiri. Kalau lurus, lurus saja.
Jadi tidak main suara. Karena suara itu bisa menjadi hal-hal yang menjurus. Asalnya mungkin tanya arah. Setelah tanya arah, kalau pakai suara, pakai buka dialog, kemudian tanya, adik sudah punya pacar apa belum? Adik di rumah umur berapa? Kesenangannya adik apa? Wah, ini bisa berlanjut. Lihatlah begitu bersihnya hatinya Nabi Musa. Tidak pakai suara. Tidak berlanjut suara. Tidak berlanjut ngobrol. Tidak apa tadi PDKT. Justru pakai isyarat batu kerikil-kerikil. Tidak tanya, adik ini belok kanan apa kiri? Kalau abang belok kanan, adik ikut belok kanan apa enggak? Adik masih sendirian? Ini bisa berlanjut itu ya, anak muda sekarang ini. Itu beda kelasnya dengan Nabi Musa. Nabi Musa tidak menjaga suaranya. Bahkan pandangannya dijaga, suaranya juga dijaga. Tidak pakai suara. Cukup yang putranya Nabi Suhaib tadi melempar batu kecil-kecil ke kanan atau ke kiri. Lihatlah, ini sungguh perbuatan yang sangat indah, masya, bersih, hebat. Kalau sekarang kayaknya ada tidak anak muda seperti ini sekarang? Perkiraan saya tidak ada. Jangankan anak muda, anak tua saja tidak ada yang begitu. Itulah Nabi Musa. Jadi kemudian Nabi Musa menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Muhammad bin Abdullah Toha Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para adik-adik, anak-anakku, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita bisa bertemu kembali dalam episode selanjutnya. Yang ini berdasarkan banyak permintaan, sekarang ditambah dengan kisah-kisah. Karena kata yang minta, yang komen, Al-Quran itu kan banyak kisah. Jadi channel ini diberi kisah-kisah, cerita-cerita. Alhamdulillah saya dipastikan bisa menuruti permintaan dari yang komen para pemirsa sekalian. Cuma saya kisahnya tentu tidak saya ambil sembarangan karena sekarang banyak kisah-kisah yang hoak. Hoak apa huak? Yang kisah-kisah yang kalau dalam kita Israelian. Istilah-istilah kisah-kisah yang tidak jelas juntrungannya, benar salahnya. Tentu kita mengambil kisah yang sudah positif, yang sudah jelas kebenarannya. Dan kisah ini saya ambil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas. Ya. Surat Al-Qasas itu surat Al-Qasas juz 20 ya. Diambil dari ayat 23 dan seterusnya sampai ayat 29. Bisa dicek anak-anak, adik-adik sekalian, nanti surat Al-Qasas ayat 23 dan seterusnya. Di situ diterangkan bahwa cerita tentang pengembaraannya Nabiullah Musa. Nabi terkenal di bangsa Israel, Nabi Musa. Kalau orang Israel menyebutnya atau orang Kristen menyebutnya Moses, the Moses. Tapi kalau kita umat Islam, di Al-Quran jelas disebut namanya adalah Musa. Di situ diterangkan bahwa Nabi Musa itu pergi menuju Madian. Tempat asalnya dia hidup dirawat di keluarga Fir'aun di negara Mesir. Kemudian terjadi konflik di mana di Al-Quran langsung disebut ada dua suku
yang sedang bersengketa di situ, yaitu antara suku Bani Israel dengan suku asli Mesir, yaitu suku Kipti. Suku Kipti asli eh, sukunya Fir'aun asli Mesir. Ketika sedang terjadi perselisihan sampai pertengkaran keras, maka Musa membela tentu kepada pihak yang lemah, yaitu yang kalah, yaitu dari suku Bani Israel, sukunya dia sendiri kalah, tertolimi, dia tersentuh ingin membela. Dan pembelaan Musa itu, karena Musa kan terkenal sebagai nabi yang berbadan besar, kuat, fisiknya tegap, maka Musa melawan suku Bani Kipti tadi untuk membela sukunya sendiri Bani Israel, sehingga Musa sampai bisa membunuh suku Mesir tadi, terbunuh oleh Musa. Makanya di beberapa postingan para ustadz yang lain disebutkan bahwa Musa itu adalah premannya Nabi. Saya tidak setuju istilah preman ini. Memang Musa kuat, besar, gagah, tapi jangan disebut preman. Preman itu kan kesannya peyoratif, merendahkan. Memang Nabi Musa kuat. Ya, saya lanjut kisah tadi. Dia membela suku Bani Israel yang sengketa didolimi oleh suku Kipti Mesir tadi, sehingga suku Kipti tadi yang satu orang terbunuh. Karena terbunuh, maka Musa dituntut oleh keluarganya, oleh keluarga terbunuh, ya, korban, dilaporkan kepada pihak penguasa yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, dan Musa dicari, buron, dikejar. Karena dikejar, Musa itu takut, dia mengungsi ke Madian. Di Madian inilah perjalanan jauh Musa itu menemukan ada sumur, banyak orang berkumpul di situ, ya, karena sedang memberi minum kepada gembalaannya, yaitu kambing. Kambingnya banyak, diminumkan satu persatu antara anggota itu. Kemudian Musa melihat ada dua orang perempuan, dua orang cewek itu duduk berpisah, memberi minum terakhir. Sehingga Musa tentu merasa iba, merasa kasihan, kok bisa ini terakhir. Sebagai seorang yang punya hati lembut, tentu dia ingin menolong, ingin memberi bantuan kepada dua perempuan tadi. Kenapa, Mbak? Kenapa, Dek? Kamu kok memberi minum terakhir? Itu yang lain sudah selesai, kamu terakhir. Kasihan kamu nanti malam. Dan kamu kan perempuan. Ternyata yang cewek tadi, yang dua perempuan tadi jawab, kami ini nunggu yang lain-lain dulu. Yang kuat-kuat, laki-laki yang perkasa, yang besar-besar. Kami kan pihak perempuan, jadi kami paling lemah, ya kami nunggu terakhir. Kalau yang lain sudah semua, baru kami kasih minum kepada kambing-kambing kami, kepada gembalaan kami. Karena bapak kami sudah tua, ada di rumah, tidak bisa keluar mengembala seperti yang lain-lain, itu sudah tua bapak. Maka Musa, mari saya bantu. Kemudian Musa membantu. Cara membantunya, ya diberi minum. Gembalaannya cewek-cewek tadi, gembalaannya kaum perempuan tadi yang dua orang dibantu. Dan kelihatan bagaimana kuatnya Musa, perkasanya Musa. Karena sumur di padang pasir di Madian itu ditutup dengan batu besar. Kalau sudah dipakai itu ditutup dengan batu besar, karena mungkin takut airnya itu tambah
tipis, tambah sedikit. Jadi ditutup agar tidak terkena sinar matahari. Dan batu besar untuk menutup sumur itu saya baca langsung di kitab tafsir ini. Ini belum saya ungkapkan tadi ini. Saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir. Jadi ini bukan cerita hoax ini, bukan cerita Israeliat, tapi cerita yang betul-betul ada di kitab tafsir Ibnu Katsir. Batu untuk menutup sumur tadi itu harus diangkat oleh orang 10. Itu bisa diangkat oleh Musa sendiri ya. 10. 10 itu kalau di sekarang satu orang bisa ngangkat berapa ya? 50 kilo. 50 kilo. Kalau kali 10 berarti berapa? 5 kintal. 500 kilo. 5 kintal itu biasanya diangkat orang 10, itu Musa sendirian diangkat. Bayangkan begitu kuatnya Nabiullah Musa bisa mengangkat 5 kintal seorang diri. Kuat. Sehingga tidak heran ketika tadi kita flashback kembali ke awal ketika terjadi pertengkaran antara suku Kipti dengan Bani Israel, Musa menunggu Bani Kipti tadi, langsung dia meninggal dunia, langsung mati karena badannya besar. Bayangkan batu seberat 5 kintal saja, setengah ton, itu bisa diangkat dengan sendirinya Nabi Musa. Kita lanjut. Jadi setelah diberi minum, Musa mengangkat sendirian batu yang 5 kintal tadi dengan kuatnya untuk menutup sumur tadi. Baik, setelah selesai, tentu tugasnya dua perempuan tadi, dia pulang. Musa sendirian. Karena semua sudah pulang, dia tidak punya tujuan. Dia kan lagi ngungsi dari Mesir, tidak tentu arah, tidak tahu kemana. Sendirian. Ketika sendirian itulah kemudian datang cewek tadi. Datang dengan perasaan malu-malu dan tanya. Kalau bahasa kita sekarang, Mas atau Kang atau Kak, bapak saya tadi tanya, kok saya cepat pulangnya? Biasanya saya agak malam, kok cepat? Ternyata saya beritahu bahwa ada yang bantu Pak, seorang pemuda yang kuat, gagah. Kemudian Bapak merasa berhutang budi. Ayo nak, panggil pemuda tadi ke rumah kita, kata Bapak si anak itu. Yaitu Nabi Syuaib. Jadi anak putri tadi putranya Nabi Syuaib. Setelah dipanggil, ini yang menjadi cerita inti dari kita. Maka Musa tentu senang karena dia tidak tentu arah mau kemana. Ketika diundang untuk mendatangi undangan, tentu dia senang merasa ada orang yang kenal, orang yang menjadi tempat dia bernaung di rumahnya. Lihat intinya. Baik, ketika Musa mendatangi rumahnya Nabi Syuaib tadi, dengan cewek tadi, dengan perempuan tadi, kira-kira ayo para pemirsa adik-adik, kira-kira Nabi Musa berdiri di depan atau berjejer apa di belakang? Ayo ditebak. Kalau zaman kita sekarang pasti duduk, berarti berdiri bareng, berjalan bareng. Kalau perlu karena Nabi Musa jauh dari tetangga, jauh dari kenalan, dia tentu bebas mau berbuat apa saja. Berbebas mau berbuat kepada kaum perempuan, kepada cewek. Kalau masih menjaga sopan santun, anak muda sekarang ya kesempatan dimanfaatkan untuk mencari
gebetan, kata anak muda sekarang. Gebetan apa gebetan ya, saya tidak tahu. Atau ada istilah anak muda sekarang PDKT, pendekatan. Pendekatan tentu kita akan oh saya ini kuat, kalau hanya batu spiritual saya sepele. Digunakan itu senjata untuk approving, untuk PDKT kepada calon, kepada cewek tadi ya. PDKT anak muda sekarang tentu berjalan bareng, tidak depan belakang. Kalau yang mau menjaga tentu Nabi Musa di depan atau di belakang, karena Nabi Musa kan tidak tahu arah, berarti ceweknya yang di depan, perempuan tadi yang di depan ya, di depan. Nabi Musa kan cuma ikut jalan, tidak tahu arah mau kemana. Di depan ceweknya, jadi Musa di belakang. Tapi ini tidak ditempuh oleh Nabi Musa. Lihatlah bagaimana terpilihnya akhlak seorang nabi. Musa tidak di belakang, ceweknya tidak depan. Kenapa? Karena kalau Nabi Musa di belakang, adik-adik, anak-anakku sekalian, Musa akan memandang bentuk tubuh dan bisa menghayal kemana-mana. Ya, oh ini ternyata tinggi. Oh ini, mohon maaf, pinggulnya besar. Oh lembainya lemah gemulai. Wah bisa diperpanjang khayalnya, bisa melupas ini. Musa tidak mau itu. Padahal tidak ada orang yang melihat. Kan cuma berdua. Tidak ada orang yang menegur. Tidak ada yang dibuat risih. Karena Nabi Musa jauh. Dia dari Mesir. Ini di negara Madian. Bebas. Tapi Nabi Musa tidak mau. Nabi Musa di belakang. Tidak mau di belakang. Nabi Musa justru di depan. Di depan. Cewek tadi putranya Nabi Shu'aib malah di belakang. Agar apa? Agar Nabi Musa tidak melihat postur tubuh si perempuan tadi. Untuk menjaga kebersihan hatinya. Inilah bedanya seorang nabi. Ini yang jarang dibahas. Saya ambil ini dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi Nabi Musa di depan, si cewek tadi di belakang. Terus timbul pertanyaan, kalau di belakang bagaimana? Nabi Musa kan orang baru, tidak tahu arah. Apa ini belok kanan, apa kiri, apa terus ketika ada pertigaan atau ada perempatan. Ayo gimana caranya kalau ada pertigaan atau ada perempatan? Apa lurus, apa belok kanan, apa belok kiri. Lihatlah cara yang ditempuh oleh Nabi Musa. Seorang nabi terpilih dalam menjaga kebersihan hatinya di tempat yang jauh dari rumah. Caranya kalau ada pertigaan, ada belokan, maka si cewek atau perempuan yang ada di belakang tadi memegang batu kecil. Kalau belok kanan, maka batu kecilnya dilempar ke kanan. Nah, unik ya, aneh, unik. Kalau belok kiri, dilempar ke kiri. Kalau lurus, lurus saja. Jadi tidak main suara. Karena suara itu bisa menjadi hal-hal yang menjurus. Asalnya mungkin tanya arah. Setelah tanya arah, kalau pakai suara, pakai buka dialog, kemudian tanya, adik sudah punya pacar apa belum? Adik di rumah umur berapa? Kesenangannya adik apa? Wah ini bisa berlanjut. Lihatlah begitu bersihnya hatinya Nabi Musa. Tidak pakai suara. Tidak berlanjut suara. Tidak berlanjut ngobrol. Tidak apa tadi PDKT. Justru pakai isyarat batu kerikil-kerikil. Tidak tanya, adik ini belok kanan apa kiri? Kalau abang belok kanan, adik ikut belok kanan apa enggak? Adik masih sendirian? Ini
ini bisa berlanjut ini anak muda sekarang ini. Itu beda kelasnya dengan Nabi Musa. Nabi Musa tidak menjaga suaranya. Bahkan pandangannya dijaga, suaranya juga dijaga. Tidak pakai suara. Cukup yang putranya Nabi Suhaib tadi melempar batu kerikil kecil ke kanan atau ke kiri. Lihatlah, ini sungguh perbuatannya sangat indah, masya, bersih, hebat. Kalau sekarang kayaknya ada tidak anak muda seperti ini sekarang? Perkiraan saya tidak ada. Jangankan anak muda, anak tua saja tidak ada yang begitu. Itulah Nabi Musa. Jadi kemudian Nabi Musa menjaga. Pakai kerikil. Kanan kiri, kanan kiri. Kalau lurus, kerikilnya dilempar lurus, tidak ke kanan ke kiri sampai nyampe di rumahnya si perempuan tadi, si cewek tadi. Setelah ketemu, kemudian si bapak Nabi Suhaib mengetahui bahwa ini adalah seorang laki-laki yang akhlaknya bagus, ibadahnya top, dan lagi kuat, bisa dipercaya, amanah. Kalau di Al-Quran sendiri mengatakan, difirmankan oleh Allah, innahu qawiyyun amin. Nabi Musa itu seorang yang kuat, amin, bisa dipercaya. Buktinya ketika berjalan dengan si cewek tadi, dia tidak ngapa-ngapain, bahkan memandang saja dijaga. Istilahnya ada Al-Quran apa? Wadul basar, dijaga. Tidak jelalatan. Anak sekarang kan jelalatan kalau ada laki-laki, kalau ada cewek jelalat. Nabi Musa tidak. Nah, karena Nabi Suhaib mengetahui hal seperti itu, kemudian dia memberi peluang kepada Nabi Musa agar dikawinkan dengan putrinya tadi. Inilah hikmah dari cerita kita. Tentu ceritanya ini bisa berlanjut di tidak terbatas ini. Terus nanti bagaimana kemudian Nabi Musa kawin dengan putranya Nabi Suhaib tadi, kemudian dia hijrah kembali ke Mesir dan seterusnya. Cuma karena fokus kita kepada cerita ini saja, yaitu tentang kebersihan akhlak seorang nabi, bagaimana dia menjaga kebersihan hatinya, tidak sembrono memandang, bahkan sampai suara saja tidak sembrono, tidak sembarangan. Ya, begitu para pemirsa, para adik-adik, semoga ini menjadi contoh tauladan bagi kita bahwa kita harus meniru akhlak Nabiullah Musa. Begitu para adik-adik, anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.